Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saudara-saudara, di awal video saya mau menyampaikan sebuah kabar gembira, yaitu sejak bulan Maret tahun 2021, subscriber atau pengikut dari video Bible Learning ini telah mencapai angka 170.000. Luar biasa, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada Anda semua. Tanpa dukungan Anda dengan memberi like, kasih komen, share, subscribe yang belum subscribe channel YouTube ini tidak berarti apa-apa. Dalam rangka itu saudara-saudara, secara kebetulan kemarin buku saya yang berjudul Ketika Salib Terasa Berat sudah keluar cetakan kelimanya. Kalau selama ini susah didapat karena habis di mana-mana, penerbit Obor telah mencetak cetakan yang kelima. Bisa didapat, kalau Anda mau memiliki buku ini, silakan hubungi penerbit Obor. Nomornya akan saya tulis di bawah ini. Nah, kebetulan juga saya mempunyai 50 buku yang akan saya bagikan kepada Anda. Bagaimana caranya? Silakan Anda ikuti video ini, simak baik-baik. Nanti di bagian akhir video akan saya umumkan bagaimana cara mendapatkan buku ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, sejak saya membuat video di bulan Februari tahun 2019, ada 400 video selama 2 tahun ini. Selalu ada orang-orang di kolom komen mengatakan susah sekali mengampuni. Susah sekali melupakan orang-orang yang telah menyakiti diri mereka. Susah sekali memberi maaf, apalagi ampun. Banyak orang beriman merasa menyerah, tidak sanggup untuk memberi ampun. Berdoa Bapa kami, sudah. Berusaha mengampuni, sudah. Tetapi seringkali luka yang lama saja belum sembuh, sudah harus terluka lagi oleh luka yang baru. Ternyata manusia dibuat tidak berdaya ketika harus mengampuni. Padahal kita semua sudah tahu saudara-saudara, mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah kunci dari iman Kristiani. Mengampuni adalah sebuah kunci atau pintu masuk menuju kebahagiaan. Banyak orang di masa lalunya pernah mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan, menimbulkan sebuah trauma, sakit hati, kemarahan, bahkan dendam. Karena ada seseorang yang telah menyakitinya sedemikian rupa. Dan luka itu sangat susah untuk diobati. Kalau faktanya sulit bagi kita untuk mengampuni, untuk melupakan, untuk mengobati luka-luka di masa lalu kita, seharusnya sekarang kita lebih berhati-hati. Sebelum kita ngomong, sebelum kita bertindak, kita harus berpikir 2-3 kali bahkan lebih. Apakah kata-kataku ini akan menyakiti orang-orang yang mendengar? Apakah perbuatanku ini bisa menyakiti secara sedemikian rupa orang-orang yang ada di sekitarku? Ingat saudara-saudara, luka-luka dalam hati mereka karena tingkah laku kita di masa lalu belum semuanya selesai. Tolong jangan ditambah lagi dengan luka-luka yang baru. Banyak orang zaman sekarang secara materi tidak berkekurangan, bahkan lebih dari cukup. Berkat-berkat Tuhan pun sudah ada di depan mata. Tetapi hati mereka, mata mereka dibutakan oleh luka-luka yang tidak kunjung tersembuhkan. Yang membuat mereka hidup dalam ketidakbahagiaan. Seringkali dalam doa-doa kita bertanya pada Tuhan dan memohon kekuatannya. Tuhan, haruskah aku mengampuni? Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengampuni. Sulit sekali Tuhan. Mungkin mengampuni gampang, tetapi melupakan itulah yang paling sulit. Seolah-olah membekas terpatri di pikiran dan hati kita. Ketika melihat wajah orang itu, mendengar namanya disebut, langsung ada sebuah kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Saudara-saudaraku, kalau hidup kita sudah mulai dikuasai oleh rasa sakit hati yang menimbulkan dendam, kita hanya menunggu kapan kita bisa membalas orang itu secara telak. Pikiran kita, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berkata-kata, cara kita bertingkah laku akan sangat terpengaruh.
Kalau tidak disadari saudara-saudara, hidup kita perlahan-lahan akan berubah menjadi jahat. Kita akan bertindak seperti orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan sering kali juga terjadi, kalau kita tidak bisa membalas orang yang menyakiti kita, maka kita akan melampiaskannya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Maka terjadilah orang-orang yang tidak bersalah harus menanggung beban-beban dan luka-luka yang baru. Nah, kalau sudah demikian saudara-saudara, firman Tuhan yang seperti apa yang bisa menjadi obat penawar dari rasa sakit hati kita? Bukan hanya sembuh lalu nanti sakit lagi, tetapi kita mempunyai sebuah imunitas. Ternyata hidup kita bukan hanya perlu vaksin ataupun imunitas untuk menangkal COVID-19, tetapi kita pun memerlukan sebuah obat untuk mengobati luka-luka hati kita di masa lalu dan juga imunitas supaya kita bisa kebal. Minimal tidak mudah terluka lagi, tidak mudah sakit hati lagi. Meskipun di kemudian hari bisa terjadi kita sakit hati lagi, tetapi kita punya sebuah kekebalan untuk mengolah, menyadarinya, dan tidak terperosok oleh lingkaran setan kebencian dalam hidup kita. Salah satu obat yang bisa saya tawarkan adalah firman Tuhan dari Lukas bab 6. Bagaimana kita bisa menikmati dan menggali inspirasi dari bacaan ini. Saya mau mulai dari ayat 36, di mana Tuhan Yesus mengajarkan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Ayat ini menjadi penting karena kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 27 sampai ayat 35, di situ kita akan menemukan ternyata Allah sendiri adalah pribadi yang murah hati. Dari sini kita bisa belajar banyak hal saudara-saudara tentang pribadi Tuhan Yesus. Bahwa Yesus bukanlah Tuhan, bukanlah guru yang hanya bisa nyuruh, menuntut para pengikutnya untuk bermurah hati. Tetapi jauh sebelum itu, Tuhan Yesus dalam karyanya, dalam pewartaannya, sudah menampilkan betapa murah hatinya Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Kalau Allah Bapa kita adalah Allah yang murah hati, kita sebagai anak-anaknya juga diminta, diajak untuk mewarisi sikap itu. Murah hati adalah sebuah warisan iman yang kita terima dari Allah sendiri. Maka dari itu setelah ayat 36 ini, Yesus menjabarkan bagaimana kita, para pengikutnya, untuk bisa mempunyai sikap murah hati seperti Bapa di surga. Di ayat 37 sampai 38, kalau kita bisa lihat ternyata ada 4 perintah. Kalau kita tidak mau dihakimi secara semena-mena, ya jangan menghakimi. Kalau kita tidak mau dihukum, ya jangan menghukum. Kalau kita mau diampuni, silakan mengampuni. Kalau kita mau memperoleh sesuatu, silakan kita memberi. Saudaraku, 4 perintah yang bisa kita baca di ayat 37 dan 38 sebetulnya bukanlah perintah yang bisa dipisah-pisah, tetapi saling kait-mengait, sebuah proses. Bagaimana cara memahaminya? Mari kita bahas. Diawali di ayat 37, "Jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi." Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tahu persis orang-orang sezamannya, bahkan bagi kita orang Kristiani zaman sekarang, mudah sekali bagi kita untuk menghakimi. Seringkali manusia gampang sekali untuk melihat kesalahan orang lain dibanding kesalahan dirinya. Belum tentu orang yang kita hakimi ini sebetulnya bersalah. Tetapi karena pikiran kita, perasaan kita sudah diracuni oleh aneka macam perkara, sehingga mudah bagi kita untuk melihat orang itu salah. Tindakan orang lain yang di mata kita anggap salah, bisa jadi orang itu punya alasan tertentu. Bisa jadi juga kita melihatnya hanya sekilas, kita dengernya hanya sekilas. Maka kita diajak oleh Yesus jangan mudah untuk menghakimi. Kita harus tahu dulu duduk perkaranya. Kita harus tahu dulu alasan-alasan orang itu, mengapa mereka sampai melakukan seperti itu. Nah, andai kata orang itu betul-betul salah saudara-saudara, maka pantas dihukum.
Tetapi Tuhan Yesus menyambungnya dengan perintah yang kedua. Janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Saudara-saudara, seringkali kita ini manusia berlaku seperti hakim-hakim, pemilik kehidupan yang bisa menghukum orang lain dengan semena-mena. Urusan menghukum biarlah serahkan kepada Allah sang pemilik kehidupan. Bukan hak kita untuk menghukum orang lain meskipun mereka bersalah kepada kita. Saudara-saudaraku, memang dalam kehidupan ada orang-orang yang memang layak untuk dihukum karena mereka melanggar sebuah peraturan atau undang-undang tertentu. Tetapi para pengikut Yesus jangan pernah berhenti sampai di sini. Maka Yesus mengajarkan perintah yang ketiga, ampunilah maka kamu akan diampuni. Saudara-saudara, banyak dari kita mengalami kegoncangan di sini. Kita seringkali berpikir kalau orang-orang yang menyakiti hati kita ini belum dibalas atau belum kena ganjarannya, hati kita tidak akan pernah merasa puas. Bahkan seringkali hati dan pikiran kita tergoda. Meskipun mereka sudah mendapat hukuman, tetapi kita berpikir masih kurang. Mereka harus bisa merasakan penderitaan yang kita alami karena tindakan-tindakan mereka. Saudara-saudara, kalau hanya balas-membalas seperti ini, dunia akan tidak menemukan kebahagiaannya. Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah, maka kamu akan diampuni. Kata-kata maka kamu akan diampuni seolah-olah menampar kita bahwa bukan cuma kita aja yang disakiti oleh orang-orang di sekitar kita. Ternyata juga kita seringkali secara sadar maupun tidak sadar kita menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga terlebih lagi kita seringkali menyakiti hati Allah. Dari perintah yang keempat ini, kita bisa belajar bahwa ternyata pengampunan meskipun berat dan kita sudah berhasil di situ, belumlah akhir dari segala-galanya. Masih ada perintah yang keempat, yaitu berilah maka kamu akan diberi. Memang ini poin yang paling susah, saudara-saudara. Saya sadar sesadar-sadarnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengharapkan kita para pengikutnya hanya berhenti sampai di sini. Jangan sampai relasi yang rusak terus berakhir dengan pengampunan, ya udah lu gua, ya udah masing-masing aja. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bisa mendobrak itu semua. Kalau berhenti sampai pengampunan saja belum selesai, nanti bisa kambuh lagi. Imunitasnya belum terbentuk dengan sempurna. Maka untuk bisa melatih diri kita mengampuni secara sempurna, yaitu jangan sampai kebaikan-kebaikan kita terhalang oleh luka-luka di masa lalu. Romo, dia sudah menyakiti saya nggak akan berbuat baik lagi kepada dia. Itu yang tidak diharapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, memang berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ajaran Tuhan Yesus ini harus kita perhatikan, kita latih sedikit demi sedikit. Memang belum tentu langsung berhasil, bisa jadi kita kecewa lagi, tetapi jangan berhenti meskipun orang-orang itu pernah melukai diri kita. Itulah saudara-saudaraku 4 obat mujarab dalam mengampuni. Nah, kalau Anda mau buku ini silakan tulis di kolom komen 4 obat itu di kolom komen. Jangan lupa dikasih like, setiap jawaban teman-teman lain juga dikasih like supaya tambah rame. Di-share kepada teman-teman. Saya akan memilih secara acak 10 orang pemenang. Setiap pemenang akan mendapatkan 5 buku ini. Silakan kalau Anda sudah terima 5 buku, silakan Anda bagi-bagikan kepada orang-orang yang kiranya sangat memerlukan buku ini, yang hidupnya sedang berat supaya semakin terbantu, kuat dalam iman mereka. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.